Saya ingin menyapa Pak John, saya ingin menyapa juga Tante Swan yang saya lihat tadi juga bersama dengan kami. Satu perjuangan yang luar biasa dalam kelemahan fisik. Tapi baik Pak John, baik Tante Swan juga Eko yang kemarin belum lama kecelakaan. Dan hari ini juga bersama dengan kita. Ini satu bukti bahwa kelemahan fisik tidak memudarkan semangat juang kita untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih untuk perjuangan saudara. Memang saya yakin, saya tahu beratnya perjuangan saudara. Apalagi SBC masih menggunakan tangga, belum lift, belum eskalator. Tetapi perjuangannya luar biasa. Dan Alkitab mengatakan semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Mungkin kita tidak melihat upahnya di dunia ini, tetapi tentu yang pasti di kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam pertemuan hari ini saya membahas mengenai bagaimana membangun persahabatan yang sejati. Minggu depan, karena tadi tidak dimasukkan di pengumuman, saya skip tema ini dengan mengambil lanjutan dari tema ulang tahun gereja mengenai bertumbuh dalam segala hal. Dan saya lanjutkan lagi nanti di minggu pertama di bulan Maret mengenai bagaimana membangun persahabatan sejati. Saya pernah membahas mengenai 6 area konflik manusia dan jika ini tidak terpenuhi maka akan terus menimbulkan masalah yang tiada akhir. Bukan hanya di dunia ini, sampai di dunia yang akan datang. 6 wilayah ini saya sebutkan sekilas dan sedikit saya kasih penjelasan. Dan juga 6 wilayah inilah yang sekarang saya sedang buatkan modul pemuritannya. Supaya jemaat bisa mengikuti dan diberkati. Karena Bapak Ibu saya harus mengatakan ini. Dalam ibadah korporat seperti ini kebutuhan kita beda-beda. Mungkin dari Bapak Ibu saudaraku sekalian kebutuhannya di wilayah A. Tetapi karena ibadah seperti ini ya saya harus pukul rata semuanya. Semua dapat bagian. Tapi kalau pemuridan tidak. Karena diporsikan sesuai dengan sekolah atau kelasnya. Misalnya yang kelas SD, nanti naik ke SMP, naik ke SMA, naik ke kuliah, ke tingkat pemimpin dan sebagainya. Supaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama adalah area kepastian keselamatan jiwa seseorang. Selama seseorang di area ini belum terpenuhi, dia tidak akan pernah merasakan kedamaian yang sejati. Kedamaian palsu, kedamaian semu bisa. Kalau punya duit gak ada masalah. Ya dia bisa meraih posisi dalam dunia sekuler sebagai orang yang punya nama. Mungkin ada namanya kedamaian semu. Tapi tidak kedamaian sejati. Karena kedamaian sejati hanya terjadi ketika seseorang mendapatkan kepastian akan keselamatan jiwanya. Dan di pemuritan kelas basic berakar kita tolong setiap jemaat untuk menemukan wilayah ini. Di area kepastian keselamatan jiwanya. Bukan karena keyakinan perasaan. Tetapi didasari oleh perbuatan yang mendukung keyakinan kita. Misalnya kita bicara tentang pertobatan yang menyelamatkan hidup kita. Bukan hanya kita punya feeling kita bertobat. Kita punya feeling kita diselamatkan. Kita merasa atau kita punya perasaan diselamatkan. Tetapi memang perbuatan dan buah kehidupan kita menunjukkan kita orang yang diselamatkan. Jadi ini penting sekali. Ini justru area yang pertama dan utama dalam kehidupan orang percaya. Mungkin saudara di dalam ruangan ini 10 tahun, 20 tahun dan tidak menutup kemungkinan tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu betul-betul menyedihkan, tragedi terbesar. Dan saya harus mengatakan ini Bapak Ibu, tidak semua orang yang di dalam gereja bahkan pelayan Tuhan itu sudah betul-betul menemukan keselamatan jiwanya. Menemukan persekutuan dengan Tuhan yang sejati. Tubuhnya boleh hadir di sini, tubuhnya boleh hadir di persekutuan doa, tetapi belum tentu dia sudah ketemu sama Tuhan. Dan tugas seorang hamba Tuhan seperti saya salah satunya adalah mempertemukan saudara dengan Tuhan. Saya tidak bisa memaksa saudara ketemu Tuhan.
tetapi bisa menolong saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Saya tidak bisa memaksa saudara berubah menjadi seperti Kristus, tapi saya bisa menolong saudara untuk bertumbuh seperti Kristus. Yang kedua, area citra diri yang sehat, atau bisa disebut dengan gambar diri yang sehat. Selama gambar diri atau citra diri kita bermasalah, kita akan terus ribet di sini. Apapun yang kita lakukan urusannya nanti hanya untuk penampilan dan apa kata orang. Ke gereja pun juga supaya nanti dapat penilaian positif dari orang lain. Ya, orang Kristen ya harus ke gereja lah. Kita kerja habis-habisan, punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya istri yang cantik, suami yang ganteng juga supaya dinilai orang lebih. Dan itu harus diselesaikan, harus ditolong untuk citra dirinya dibersihkan. Supaya citra diri kita kembali kepada firman Allah. Bukan kembali kepada nilai-nilai yang dunia ini ajarkan. Kalau dunia ini mengajarkan kalau kita berharga, kita terhormat, itu kalau kita punya sesuatu yang berharga yang menempel dalam tubuh kita. Entah emas, entah kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita bangun, posisi kita di perusahaan. Kalau itu bagus, maka citra diri kita di masyarakat bagus, di gereja bagus. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Akhirnya orang jadi minder, sombong dan sebagainya. Yang ketiga, keharmonisan keluarga. Ini penting sekali. Banyak masalah-masalah yang sifatnya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu harus jatuh di wilayah-wilayah itu. Tetapi karena keluarga tidak harmonis, muncul masalah-masalah yang baru yang lebih mengerikan. Saya pastikan kalau Bapak Ibu hubungan keluarganya harmonis, hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, kalau hubungan keluarga tidak harmonis, muncul masalah-masalah baru yang mengerikan. Saya ulang lagi. Kalau keluarga harmonis, masalah-masalah sebesar apapun bisa dipikul bersama. Tapi kalau keluarga bermasalah, nanti muncul anak-anakmu bermasalah, ekonomimu bermasalah. Pekerjaanmu bermasalah, hubunganmu sama Tuhan bermasalah, dan banyak masalah-masalah lain yang sepertinya gak perlu muncul kalau hubungan harmonis. Bahkan banyak kejatuhan dalam dosa seksual, kehancuran ekonomi tidak dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan. Pemicunya adalah keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang ribut terus itu membuat orang tidak betah di rumah. Dan itu yang memungkinkan seseorang jatuh di dosa-dosa yang lain. Itu sebabnya perlu membangun, mengusahakan keluarga yang harmonis dengan segala macam upaya. Jangan menyerah dalam satu usaha. Misalnya saudara sudah konseling sama pendeta, pendetanya nggak bisa nolong. Saudara jangan menyerah. Ada bagian-bagian yang lain yang bisa dikerjakan. Saudara sudah konseling lewat PKS tidak bisa tolong. Saudara jangan menyerah. Ada bagian-bagian lain yang saudara bisa kerjakan. Dan pasti Tuhan nanti buka jalan. Yang keempat, tujuan hidup yang jelas. Orang yang tidak punya tujuan hidup yang tidak punya tujuan hidup yang jelas, hidupnya juga nggak jelas. Waktu-waktunya, alokasi waktu, alokasi keuangan, tenaga juga nggak jelas. Banyak nganggurnya, banyak buang waktu sia-sia. Muter-muter hidupnya. Dan biasanya orang seperti ini akhirnya ujungnya penyesalan. Aduh, kenapa ya umur 60 tahun baru ngerti tujuan hidupnya. Umur 60 tahun baru ngerti panggilannya. Nyesek. Tapi sudah hampir expired. Sebentar lagi masa berlakunya habis. Dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan di sana gak dapat mahkota, gak dapat apa-apa. Kenapa? Selama di dunia gak berbuat apa-apa untuk pekerjaannya. Gak menggenapi panggilannya. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak, umurnya mungkin sekitar 50-an di pesawat. Kami pelayanan misi di satu daerah, dan saya sempat tanya, kok umur berapa? Disebutkan ya kurang lebih 50-60, saya ingat saya waktu itu. Dan dia ceritakan sedikit tentang perjalanan hidupnya. Saya bilang, sudah ngerti apa yang menjadi tujuan hidup? Engkau? Nah itulah Pak, saya gak ngerti untuk apa saya hidup. Untuk apa Tuhan menciptakan saya di planet ini, mengizinkan Tuhan saya hidup di planet ini.
Itu sebabnya perjalanan menemukan tujuan hidup itu penting juga. Dan itu ditolong juga melalui pemuridan, melalui ibadah seperti ini. Sehingga saudara klik dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara maksimal. Sekalipun saudara mungkin bukan seorang pengurus di gereja, bukan pendeta seperti saya. Tapi menemukan tujuan hidup saudara. Dan saudara maksimal sekali di sana. Dan orang yang menemukan tujuan hidupnya itu sukacita luar biasa. Mungkin dia kerja di tempat sampah. Penuh dengan bau amis, bau kotoran, bau sampah. Tapi dia gak pernah merasa dirinya sebagai orang yang hina. Tetap sebagai orang yang mulia. Kenapa? Dia menemukan makna dari mengerjakan pemungutan sampah tersebut. Sebaliknya orang bisa jadi pendeta. Orang bisa jadi pengusaha besar dan tanpa pernah menemukan tujuan hidupnya. Kenapa? Ikut-ikutan. Yang kelima, kemurnian moral. Saya berpikir, saudaraku sekalian, kemurnian moralnya kan bicara mengenai dosa-dosa seks, dosa-dosa yang berhubungan dengan moral. Termasuk ya dusta, mencuri, korupsi. Ini gak perlu terjadi kalau keselamatan jiwanya ditata dengan baik. Kenapa? Karena dia pasti bisa melewati fase itu. Dan termasuk kalau keluarganya harmonis. Anak-anak, kenapa anak-anak remaja itu banyak sekali yang jatuh dalam dosa? Saya telusuri, belasan tahun saya jadi youth pastor. Saya telusuri, rata-rata papa mamanya gak beres. Saya gak mengatakan bahwa semua begitu ya, rata-rata. Saya gak mengatakan anak-anak nanti boleh punya alasan ya. Habis papa mamaku gak beres, kata Pak Pendeta. Jadi aku boleh gak beres, dengerin dulu. Aku belum selesai. Ada juga orang tua yang baik, yang cinta anak-anaknya. Anaknya juga ada yang gak beres. Kenapa? Pergaulan. Tapi sering terjadi bahwa kalau keluarga-keluarga harmonis, suami juga biasanya gak jatuh dalam dosa, istri gak jatuh dalam dosa, anak-anak gak jatuh dalam dosa. Kalau keselamatannya mereka ditata dengan baik, mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka takut gentar buat dosa. Gentar mereka mau buat dosa. Jangankan dosa-dosa yang nyolok. Dosa yang di dalam hati saja dia bisa gentar. Mungkin suatu hari ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang punya anak. Suatu hari suamimu atau anakmu datang kepadamu mengaku dosa yang menurut engkau bukan dosa. Tapi itu kan hati nuraninya telah bersih dan ketemu Tuhan. Pi, aku mau ngaku salah. Ya sayang, kenapa? Ya sebenarnya uang yang saya temukan depan rumah itu sebenarnya uang yang saya ambil dari dompet mami, saya jatuhin, saya temuin lagi Mi. Pi. Itu dulu Theo waktu umur berapa itu ngaku dosa itu? Karena saya mulai curiga, anak saya ini sering nemu duit 5.000, 10.000, 1.000 dulu. Ye nemu 5.000, ye nemu 10.000, ye nemu 1.000. Saya bilang banyak sekali uang di sekitar rumah kita. Jangan-jangan ada harta karun di dalam. Saya mulai curiga. Sebagai seorang pendeta kan saya ngerti bahwa ini ada hal-hal yang tidak beres. Sayang, kamu ngaku saja. Papi tidak marah kalau kamu mengaku salah. Berapapun uang papi punya, kamu butuh, papi pasti berikan. Asal kamu mengaku. Kamu ambil dari dompet siapa itu? Langsung to the point. Ya sebenarnya sih dari uang papi atau uang mami, kemudian saya jatuhin di depan. Kemudian saya ambil lagi, saya bilang nemu. Loh, itu gak sepenuhnya salah loh. Itu cerdik. Itu cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Tulus kan harus seperti merpati ya. Terus kemarin waktu selesai sesi pertobatan sejati, saya kan kasih PR anak-anak youth. Ayo, PR-nya adalah mengaku salah, mengaku dosa. Kalau orang tua, kalau sama adik, sama kakak. Dan anak saya juga ngaku lagi Theo. Anak saya itu kan Theo itu kan saya kasih sekarang kepercayaan pegang motor, tapi hanya boleh dari rumah ke Holbrook. Karena belum punya SIM juga. Sebenarnya itu juga sudah melanggar sih sebenarnya. Saya juga rasa bersalah.
Dan kadang-kadang kalau pulangnya malam saya udah agak sedikit gelisah. Kalau sudah ini jam 9 kok belum pulang Theo, saya bilang sama maminya. Coba di telepon atau dihubungi gitu. Terlalu ketakutan sih yuk. Masa jam 9 udah. Karena dia bawa motor dan belum benar-benar menguasai. Makanya kemarin waktu Nael kan. Saya tanya, Nael kamu naik apa? Naik motor. Sendiri? Ya sendiri. Wow. Itu jalan jauh kan. Lumayan jauh kan. Saya aja jarang-jarang. Soalnya jauh bener. Terus dia buat pengakuan. Habis sesi malam. Aku mau buat pengakuan dosa. Waduh apa lagi nih. Ya aku tuh kan kemarin pakai motor ke Dasana. Ke Dasana jauh amat. Kemudian sampai juga ke Medang Lestari. Waduh itu kan jalannya lumayan rame kan. Nah, orang tua ini kan ketir-ketir Bapak Ibu. Kalau anaknya memang belum usianya. Tetapi saya bersyukur juga bahwa anak saya digerakkan untuk meminta maaf di wilayah-wilayah seperti itu. Dan juga yang lain banyak juga. Banyak juga sebenarnya. Tapi pernah juga satu kasus di mana si Theo itu panggil Daryl. Duduk sini. Waduh. Dinasihatin tuh hampir kalau nggak salah 1 jam atau setengah jam ya. Daryl tidak bicara sama sekali. Padahal Theo bilang, ayo ngaku. Ayo bicara. Sampai saya sama istri kekikian di kamar. Maksudnya sih si Daryl ini tanpa ekspresi. Ayo Daryl, kok kan sudah tanya kamu ngaku, kamu ngomong. Ya masih nggak tahu. Mungkin lebih dari 1 jam. Theo ngajarin dedeknya, ngasih nilai-nilai panjang, tinggi, lebar, dan dalam pendeta kalah. Tapi endingnya gimana saya lupa ya. Akhirnya minta maaf juga atau gimana tuh. Akhirnya buat kesepakatan lah perjanjian tuh soal main game atau apa gitu. Ya sudah jadi Theo itu meluruskan kembali kan sudah diajarin kok Agung, sudah diajarin papi, sudah diajarin mami begini, nggak boleh gini. Tapi dedeknya itu ngelanggar. Karena ngelanggar kokonya itu seperti mengingatkan gitu loh. Jadi baik. Hal-hal yang mungkin untuk seusia anak sekarang, apaan kayak gini aja minta maaf. Tapi satu hari nanti memang saudara kalau bertobat sungguh-sungguh, dosa-dosa yang tampak kecil itu juga menjadi sesuatu yang serius untuk diselesaikan. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau itu mengganggu hati nurani saudara, selesaikan. Minta maaf. Kemudian yang terakhir, persahabatan yang sejati. Saudara harus mengerti bahwa persahabatan yang sejati itu penting sekali. Persahabatan bisa menolong kita bertumbuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang Kristus kehendaki, dan sebaliknya persahabatan yang imitasi, yang tidak sejati, yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Bahkan tujuan kita bisa gagal, tujuan Allah dalam hidup kita bisa gagal karena persahabatan yang salah. Itu sebabnya sangat penting sekali saudara memilih teman, sahabat berbagi, bercerita. Jangan salah. Sekali saudara terima masukan yang salah, saudara hancur. Makanya yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang pacaran, kalau saudara punya teman-teman yang baik, teman cerita yang baik, itu nanti kelihatan kok. Misalnya saudara sudah menikah nih ya, ada masalah dengan suami atau istri. Anggaplah istri punya masalah dengan suami, kemudian cerita sama teman-teman arisannya. Waktu saudara cerita, teman-teman arisanmu pasti punya nasihat. Ada yang memberi nasihat, lah laki-laki kayak gitu dibuang aja. Laki-laki kayak gitu udah nggak ada gunanya. Ngapain orang begitu? Kamu masih cantik, kamu masih bisa kawin lagi, masih suka, banyak yang suka sama kamu dan sebagainya. Tapi kalau kita ketemu, ibu-ibu ketemu dengan pergaulan teman-teman yang cinta Tuhan, nasihatnya nggak akan begitu. Yang sabar ya, maafin suami kan belum ngerti kebenaran. Kamu sudah ngerti kebenaran, kamu yang sabar, kamu yang maafin. Adem jadinya kan. Tapi kalau yang tadi beda, seperti yang saya kasih contoh tadi pagi. Misalnya ketemu sama teman-teman arisan. Teman-teman arisannya itu lihat pakaiannya bagus-bagus, tasnya bagus-bagus gitu ya.
Terus saling cerita ulang tahun dikasih apa sama suaminya. Kan macam-macam ceritanya. Wah, ulang tahun kemarin mah anniversary pernikahan kami kemarin saya dibawa ke hotel bintang 5. Oh, saya bintang 7. Saya bintang 11. Wow, ceritanya tasnya mahal-mahal, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang dikasih bunga, termasuk bunga deposito. Ada yang dicium tengah malam, mendekati teng jam 00 lewat 1 detik dicium gitu. Macam-macam kan ceritanya kan. Sementara yang satu ini, boro-boro suamiku lupa. Boro-boro aku dikasih hadiah, dikasih cium kening, dikasih bunga termasuk bunga deposito, suamiku lupa. Sementara yang di sini ceritanya bagus-bagus tuh perhatiannya. Apa yang akan muncul di permukaan? Kecewa, pahit, kesel, dan pulang ke rumah pasti suasananya beda. Tadinya dia mungkin sabar sama suaminya, melayani suami. Hari itu pasti dia kesel sekali. Buat apa saya punya suami begini? Suami tidak perhatian, suami tidak peka, pekok ya. Kesel saya. Kalau begitu aku gak bisa pertahankan ini. Nah, apalagi tambah-tambahan masukan-masukan. Kamu tuh masih cantik tahu. Kamu gak ngaca tuh. Kamu tuh umur 50 tapi seperti umur 30. Wih, rasanya tuh kan kayak kepala mau meledak gitu ya. Ibu-ibu ya. Itu kalau pergaulan kita salah. Alkitab mencatat bahwa natur atau kodrat manusia adalah tidak baik kalau manusia itu sendiri. Kejadian 2 ayat 18, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 9. Ini berlaku bukan hanya untuk pasangan, untuk semua jenis hubungan. Tidak baik seorang sendiri itu bukan hanya tidak baik orang gak menikah, bukan. Tidak baik kalau seseorang itu hidup tanpa pertolongan orang lain, tanpa support orang lain. Nah, di pasangan-pasangan saya berikan nilai-nilai ini. Kalau firman Tuhan dalam Kejadian 2:18 mengatakan tidak baik seorang itu sendiri, maka Allah memberikan penolong yang sepadan baginya. Kata penolong di sana bukan berarti dia lebih kuat, lebih hebat, lebih baik, lebih rohani, bukan. Seorang istri disebut penolong itu tidak selalu dia lebih baik, itu sisi positifnya. Lebih baik, lebih perhatian, dia kasih pelayanan. Kemudian kalau suami ada masalah dia yang support. Bukan hanya itu. Penolong di sana termasuk situasi negatif yang terpaksa harus merubah sifat kita. Di situ misalnya istrinya bukan sabar, bukan melayani, bukan setia, tapi istri yang cerewet, yang galak, yang nggak ada namanya pelayanan sama suami, dan itu pun tetap menolong kita. Nolong untuk semakin buah roh kita berkembang. Buah roh apa? Buah roh kasih dan kesabaran. Ayo suami-suami, kalau budaya Jawa kan pasti pengen dilayani ya. Pengen dilayani, pengen diperhatikan. Budaya Eropa gak selalu begitu loh. Suami malah yang masak loh kadang. Yang melayani istri loh. Kok budaya Jawa kan duduk layani saya. Begitu kan. Kalau luar negeri gak selalu begitu. Tapi bagaimana kalau istrimu tidak bisa masak? Saya membaca kemarin di media sosial. Gara-gara seorang istri tidak bisa memasak, dibunuh sama suaminya. Ngeri gak itu? Dunia itu begitu jahat. Gak bisa masak dibunuh sama suaminya. Seorang suami menceraikan istrinya gara-gara pantatnya hitam. Coba. Betapa jahatnya dunia ini. Kalau engkau suami, engkau dipertemukan pasangan yang tidak ideal, yang tidak melayani engkau, yang tidak sabar dengan engkau. Itu penolong juga. Penolong untuk apa? Penolong untuk engkau bertumbuh secara rohani menjadi dewasa. Kemudian kalau kita melihat di dalam, saudara pernah belajar nih teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini adalah teori mengenai tingkatan kebutuhan. Ada 5 tingkatan kebutuhan hidup manusia, dan dari 5 kebutuhan itu 4-nya berhubungan dengan kehidupan dengan manusia atau sesamanya. Jadi menurut teori Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan 5 kebutuhan dasar ini sifatnya berjenjang, bertahap.
Di tingkat tertentu orang butuh ini, tingkat tertentu orang butuh level 2, level 3, level 4, level 5. Misalnya yang pertama, disebut yang pertama, tingkatan kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis fisik. Ini bicara mengenai kebendaan, makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, wajah. Contoh, pada tingkat ini misalnya yang terpenting bagi orang tersebut adalah benda-benda. Kalau berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari ya yang penting rumah, duit, mobil, ya semua kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer itu lebih utama dari yang lain-lain. Jadi ada orang yang kebutuhannya memang di sini. Bahkan kalau dia ke gereja, kalau tingkat level kebutuhan utamanya di sini, dia ke gereja untuk berkat jasmani, supaya diberkati, supaya Tuhan buat mujizat sama dia. Nah, kalau dia pacaran, kalau kebutuhan dasarnya masih di sini, dia pasti cari cowok yang ganteng, cewek yang cantik. Titik. Mau seiman nggak penting, mau setia nggak penting. Mau takut Tuhan gak penting, yang penting ganteng. Yang penting cantik dulu. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya itu. Dia kalau cari gereja level ini, yang penting gedungnya bagus dulu gerejanya. Pendetanya ganteng. Pendetanya cantik. Gedungnya keren, punya nama. Nah kan kebutuhan dasarnya masih kebendaan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya benda itu penting banget bagi dia. Segala-galanya deh pokoknya. Karena kebutuhan dasarnya masih di situ. Tapi ada level tertentu dia nanti akan naik ke level 2. Yang tahu dia sama Tuhan. Yang tahu dia sama Tuhan. Level kedua adalah yang disebut dengan rasa aman. Nah pada level ini, kalau dia punya rumah, yang penting bukan rumahnya, tapi rumah di lingkungan yang aman, yang tidak banyak gangguan keamanan di sana. Itu penting. Kalau dia maksudnya punya pacar nih atau punya pasangan hidup, kalau dia pacaran nih, ya wajahnya nggak ganteng-ganteng nggak apa-apa lah. Yang penting setia. Tadi yang pertama setia nggak penting, ganteng dulu. Tapi kalau yang level kedua setia yang penting. Kalau level pertama tadi kan, kalau misalnya dia di dunia kerja, yang penting gajinya gede. Tapi kalau level kedua bukan gajinya yang penting. Yang penting itu rasa aman di situ, mau besar mau kecil nggak apa-apa. Yang penting saya di situ nggak dipecat. Udah 10 tahun di situ gak masalah juga, 20 tahun gak apa-apa. Yang penting aman dulu. Nah kalau di gereja, kalau dia cari gereja tipe orang seperti ini juga, yang penting aman. Gak ada konflik di gereja itu, gak ada benturan, gak dibully. Soal ajarannya sesat, soal ajarannya gak benar juga gak penting bagi dia. Karena yang kebutuhan dia saat itu yang paling penting adalah rasa amannya. Dan wilayah-wilayah ini kita alami semua. Itu level yang kedua. Level yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang, diperhatikan, ditolong, disambut, dimaafkan, dimengerti. Nah pada level ini orang mulai meningkat. Bukan lagi hal-hal yang sifatnya materi yang penting, tetapi kasih sayang. Istri gak cantik gak apa-apa, yang penting istri perhatian. Yang penting istri menerima aku juga apa adanya. Suami gak ganteng, gak kaya, gak apa-apa juga. Yang penting dia perhatian. Yang penting dia penuh kasih sayang. Nah ini level ketiga. Gereja itu sesat juga gak apa-apa. Yang penting aku diperhatikan di sana. Ada beberapa aliran gereja yang jelas-jelas sesat tapi orang gak bisa keluar di sana. Kenapa? Di sana diperhatikan dengan baik. Kebutuhannya tercukupi. Hal-hal di cover dengan baik. Saya sebutlah misalnya satu gereja yang sesat di Indonesia ini, yang distempel sesat oleh negara juga. Walaupun sudah diakui beberapa tahun yang lalu, Saksi Yehova. Secara ajaran Kristen itu masuk golongan bidat atau sesat. Tapi kenapa orang-orang di sana susah sekali keluar? Dan saya coba tanya, saya coba survei kecil-kecilan. Keluarga-keluarga dari jemaat yang di sana saya tanya, kenapa kok dia betah di gereja yang sesat? Ajarannya menyimpang. Sederhana, di sana aku diperhatikan, di sana aku disayangi, di sana aku dicintai, diterima apa adanya. Harusnya memang gereja itu seperti itu. Gereja yang sesat bisa begitu, gereja yang sehat harus jauh lebih baik dari itu harusnya. Kenapa kalau mereka mendengar ajaran yang salah saja mereka bisa berbuat baik, kalau ajaran yang benar harusnya mereka bisa lebih baik. Kan terbalik nih sekarang, terbalik-balik. Jadi pada level ini saudaraku sekalian, yang terpenting itu adalah
kasih sayang. Yang penting itu adalah perhatian. Jadi soal tadi benar apa enggak benar, termasuk kalau gedung gereja misalnya, kalau levelnya di wilayah bergereja, gedung gereja besar juga enggak penting, kecil tetapi saya mendapatkan perhatian komunitas, kasih sayang dan sebagainya. Kalau di dalam keluarga pasangan yang menikah, gaji besar, gaji kecil enggak penting juga. Yang penting suami perhatiin istrinya, sayangi betul-betul istrinya. Asal diperhatikan, disayangi, dia enggak terlalu rewel, tidak terlalu masalah. Suami gajinya pas-pasan, ya sebenarnya dia harus bantu juga, kerja juga dia nggak pernah marah. Yang penting suamiku ini perhatian. Yang penting suamiku ini bisa kasih sayang ke aku, kasih perhatian dan kasih sayang ke aku. Ini level yang ketiga. Level keempat adalah penghargaan, diapresiasi, dipakai, dihormati. Pada kebutuhan ini pujian, apresiasi, diberdaya gunakan itu adalah segala-galanya. Kalau orang kebutuhannya di sini dan dia nggak dipakai, nggak diapresiasi dan nggak dihormati, dia bisa jatuh. Kalau suami dia bisa mungkin ceraikan istrinya atau dia kawin lagi atau bahkan bunuh diri. Hanya gara-gara istrinya tidak menghargai dia. Kalau di gereja dia bisa cabut hanya gara-gara dia tidak dihargai. Karena memang kebutuhannya mungkin masih di level itu. Ini level-level yang termasuk rawan semua. Nanti level yang kelima baru level yang disebut aman. Nah level 1 sampai 4 ini termasuk wilayah rawan. Kadang orang punya barang, punya uang, sukses. Tujuannya juga satu, supaya dihargai juga. Misalnya dia kumpulin barang-barang yang berharga. Dia naik mobil yang bagus. Dia capek prestasi kerja yang keren. Posisi yang bagus. Supaya apa? Dihargai juga. Karena waktu dia pakai pakaian yang nggak pantas, pakai mobil yang jelek, pakai motor butut, dia nggak dihargai di gereja. Waktu dia pakai mobil bagus, pakai rumahnya udah mulai bagus, mulai dihargai di dalam gereja. Di situ dia merasa bahwa oh ya berarti saya harus cari uang yang banyak, punya mobil yang bagus supaya gereja menghargai saya. Disitulah yang disebut dengan rusaknya nilai-nilai. Ada orang bahkan melayani jadi pengurus supaya dihargai. Jadi pendeta supaya dihargai. Kalau pendeta kan dipanggil Pak Pendeta, Pastor. Jadi dia melayani bukan karena betul-betul punya jiwa melayani, tapi karena supaya dihargai. Dan waktu dia tidak dihargai, dia marah luar biasa. Disitulah ini area-area lubang celah untuk kuasa kegelapan masuk di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Pada level ini orang tidak terlalu mementingkan hal-hal yang fisik, rasa aman, termasuk kasih sayang, bahkan penghargaan manusia. Yang mulai dipikirkan adalah bagaimana aku menemukan panggilanku, tujuan hidupku, dan aku bisa maksimal. Walaupun gereja itu penuh masalah, keluargaku penuh masalah, persahabatanku penuh konflik, asal itu membantu aku bertumbuh dewasa, menolong aku menemukan tujuan Tuhan dalam hidupku, tidak masalah. Pada level ini orang mulai taraf dewasa. Pada level ini orang mulai mengerti bahwa orang-orang di sekitarnya bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Termasuk istrinya yang cerewet, suaminya yang galak, komunitas gereja yang mungkin tidak ideal di matanya, tempat kerja yang tidak ideal di matanya, bisa menolong dia bertumbuh ke arah kedewasaan. Bisa membuat dia tercelik mata hatinya, menemukan panggilan dan destiny Tuhan di dalam hidupnya. Ini gak gampang, tapi kita bisa ditolong. Itu yang Alkitab katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan selalu melihat buruk konflik-konflik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Kadang itu alat Tuhan yang luar biasa untuk menolong kita melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan juga untuk mengukur kapasitas kemurnian hati kita. Kapasitas iman kita, kualitas karakter kita. Itu akan nampak di sana. Kalau orang berkata, aku tuh setia loh sama Tuhan. Belum terbukti. Aku tuh tulus loh sama Tuhan. Belum terbukti. Sampai maut menjemput kita. Baru kita bisa ngomong begitu. Tuhan,
aku telah belajar setia kepadamu. Besok saya buat satu renungan yang diambil dari kisah Hana. Hana itu sudah umurnya 84 tahun. Dan dia, suaminya meninggal duluan. Berarti dia begitu banyak masalah yang dihadapi selama 84 tahun. Dan dia mengalami begitu banyak kepedihan. Tapi Alkitab mencatat, kesaksian Alkitab mencatat, hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, berdoa, berpuasa. Dia nggak larut dalam kesedihannya. Dia nggak larut dalam masalah dan usianya yang semakin tua. Tapi dia semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan sama seperti persahabatan yang salah, demikian juga persahabatan yang baik nanti punya dampak yang luar biasa. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, terjemahan lainnya, pergaulan atau persahabatan yang jahat merusak akhlak atau kelakuan yang baik. Jadi akhlak kita udah bagus, kebiasaan kita udah bagus, kelakuan kita sudah bagus. Gara-gara kita punya teman jahat, teman yang tidak baik, jadi rusak akhlak kita. Jadi rusak kelakuan kita. Jadi rusak kebiasaan baik kita. Contoh, anak-anak kita sudah biasa sebelum dia bergaul dengan pergaulan yang rusak, menghormati orang tua, sapa dan salam sebelum berangkat. Mami, papi berangkat ya. Sebelum berangkat pulang sekolah biasanya apa-apa, hormat sama orang tua, aktif pelayanan, baca Alkitab, jauh dari dosa. Tapi gara-gara dia punya teman yang suka ngelawan orang tua, dia lihat tiap harinya main ke rumah itu. Terus mainnya juga gak inget waktu, yang tadinya dia rajin belajar, rusak semua. Mungkin dia tadinya hidup sederhana, mamanya makan tahu ikut makan tahu, mamanya makan tempe ikut makan tempe. Tapi gara-gara teman-temannya semuanya orang-orang yang mampu, yang selalu makan di restoran yang mahal, pesan yang mahal-mahal, dia sudah gak mau lagi makan makanan di rumah yang pas-pasan. Dia mau makan yang serba enak. Yang tadinya dia tidur jam 9, jam 10, memang jamnya tidur setelah dia belajar. Karena sudah terbiasa main sama teman di warnet sepanjang hari gak kontrol waktu. Dia rusak. Dia sudah janji nanti saya akan pacaran setelah saya kerja. Setelah saya kuliah kerja dan saya akan menjaga kesucian, kekudusan saya sampai saya menikah. Dia sudah punya komitmen tuh, yang muda-muda tuh. Tapi gara-gara punya teman semuanya kecil-kecil pacaran, kecil-kecil jadi manten. Jadi ikut rusak deh. Aduh pengen kawin nih, yang lain pada kawin. Teman-teman saya udah pada nikah semua, umurnya belasan udah pada nikah. Saya kalau gak nikah nanti buru Tuhan datang. Akhirnya ikut deh pacaran. Makanya tadi saya bilang, ada orang tua yang sudah begitu baik mendidik anaknya saja bisa anaknya salah. Apalagi yang enggak. Jadi betapa besar pengaruh dari sebuah pergaulan baik, pergaulan yang baik maupun pergaulan yang jahat. Dan kalau kita membaca Alkitab, misalnya dalam beberapa contoh dalam Perjanjian Lama, ada satu kasus. Kalau kalian, kalau Bapak Ibu baca, anak-anak muda nanti baca ya. Kalian baca yang muda-muda nih. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 tentang perkosaan Tamar oleh Amnon. Siapa Tamar? Siapa Amnon? Mereka sebenarnya anak-anak Daud dari ibu yang berbeda. Daud itu punya istri banyak. Yang tertulis secara eksplisit aja 18 istri dan gundik. Itu yang tertulis. Ada nama anak-anak yang tidak tahu maknya siapa. Artinya itu lebih dari 18 istri Daud. Itu sebabnya Tuhan begitu marah sama Daud waktu kejadian Daud mengambil Batseba, istri Uria. Cuman istri satu-satunya diambil. Kamu sudah punya banyak. Kalau kurang ku tambahin lagi kata Tuhan sampean. Nah, sebenarnya mereka itu kan satu ayah cuman beda ibu. Amnon itu jatuh cinta sama Tamar, adik tirinya. Cantik, mungkin seksi, baik gitu ya. Terus dia konsultasi, dia counseling. Dia sharing. Sama siapa? Sama Yonadab. Yonadab itu siapa? Yonadab itu sebenarnya anak
dari kakaknya Daud. Jadi Daud punya kakak namanya Simei. Nah, Simei ini berarti kan kakaknya Daud. Berarti anak ini mungkin bisa disebut sepupuan. Tapi gara-gara masukan si Yonadab ini, akhirnya Amnon yang tadinya memang tulus mencintai, yang cuma mau mendekati, dia bilang, kamu kan anak raja. Anak raja kok begitu. Ya sudah, kamu bisa jebak dia. Suruh dia masuk kamar, suruh masak, bikin kue, nanti masuk kamar kamu nanti minta disuapin langsung dari tangannya. Udah begitu, perkosa dia. Loh itu loh. Nasihat dari seorang yang licik. Dan diturutin. Alkitab mencatat akhirnya diperkosalah si Tamar ini. Habis diperkosa, nah ini juga harus mengerti nih. Habis diperkosa, perasaan cintanya sama Tamar jadi hilang. Yang ada jadi perasaan ilfil. Perasaan tidak serak lagi. Makanya perempuan perhatiin, anak-anak gadis perhatiin. Waktu engkau menyerahkan kesucianmu kepada seorang pria, engkau di mata pria itu jadi rendah. Kenapa? Dulu engkau begitu dianggap berharga, mulia karena engkau bisa menjaga kesucianmu. Tapi waktu engkau tidak bisa menjaga kesucianmu, dia apa-apain juga mau. Apa bedanya sama pelacur sana? Hati-hati. Makanya jaga kesucianmu benar-benar. Walaupun dia ngancam-ngancam, enggak penting. Terserah mau ngancam mau apa. Aku mau jaga kesucianku. Awas ya macam-macam ya. Tak laporin ya pendetaku. Tak laporin nanti sama orang tuamu. Kan dia takut nih misalnya. Oke. Kalau sayang sama aku, tunggu sampai menikah. Nah ini yang kejadiannya terjadi sama Amnon dan Tamar. Udah diperkosa, dia jadi gak sayang lagi, gak cinta lagi, malah diusir. Kalau suruh membaca perikop berikutnya, akhirnya Amnon ini dibunuh sama kakaknya Tamar, namanya Absalom, dibunuh. Ingat, dosa itu akan ada akibatnya. Laki-laki dengarkan, yang muda-muda, yang kau suka mempermainkan anak perempuan orang lain, dengerin baik-baik. Kau tabur, kau tuai. Jadi jangan pernah melecehkan anak orang lain. Jaga kesucian anak orang lain. Suatu hari engkau juga punya anak, anakmu siapa tahu perempuan juga. Kau tabur, kau tuai. Jadi hati-hati benar. Jadi ini satu contoh kasus dalam sebuah persahabatan antara siapa ini, Amnon dan Yonadab, dan akibatnya satu orang diperkosa. Kan banyak ya. Karena teman itu kan, udahlah kan kalian saling cinta. Udahlah DP dulu gak apa-apa. Nanti kan juga sama-sama dinikahin juga tuh, DP dulu gak apa-apa. Zaman sekarang mah kesucian mah itu mengkosong. Sayang, kalau cocok. Kalau gak cocok gimana? Itu sebabnya ya sudah, dicoba dulu. Emang beli sendal apa dicoba? Jadi kayak orang tuh sekarang pacaran tuh kayak beli sendal, beli sepatu, gak cocok. Ya udah deh, cari ganti yang lain. Yang rugi siapa? Yang rugi engkau, para perempuan. Nah bapak-bapak yang punya pergaulan sama bapak-bapak yang lain, yang memang nilai-nilainya tidak seiman, itu juga besar pengaruhnya. Tidak senilai dengan firman Allah. Saya kasih contoh, ini contoh mungkin sudah pernah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu. Seorang ibu datang ke saya, tentu bukan jemaat. Kalau saya banyak cerita rata-rata bukan jemaat. Dia datang kepada saya, dia datang dari satu kota yang jauh, dia membawa masalahnya. Dan dia menceritakan suaminya berubah sejak perkawinannya, punya anak 2. Dan setelah dia menceritakan, suaminya ternyata selingkuh dengan mantan suaminya itu maksudnya. Kemudian dalam satu kompleks lagi. Waktu saya gali, ternyata suaminya ini memang punya teman-teman yang juga bengkok. Setiap kali dia pulang kerja nggak pulang ke rumah. Ketemu teman-teman itu dan saling berbagi. Dan teman-temannya ini minum, rokok, yang termasuk yang begitu-begitu. Kemudian waktu dia cerita masalahnya, si laki-laki cerita masalahnya, sejak istriku punya anak 2 nih udah gak mau melayani aku gini-gini. Udah sekarang udah capek, pasti udah tidur, udah pakai masker. Dia cerita semua apa yang terjadi. Ini teman-temannya kasih masukan. Kamu itu laki-laki tidak berguna. Laki-laki itu kamu tuh harus lebih berani. Istri begitu nanti dia ngelonjak dan kasih masukan-masukan yang buruk. Sampai akhirnya laki-laki ini membuat sebuah keputusan fatal. Ya benar juga sih ya.
Saya harus buktikan bahwa saya ini berguna, saya ini berharga, biar saya dihormati sama istri saya. Tapi itu setan, itu bukan Tuhan. Itu ajaran setan. Kalau ajaran Tuhan, ampuni, maafkan, mengerti, dan berdamai. Karena begini, saya tutup ini ya. Ini masih pendahuluan, nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kok pendahuluan terus sih Pak? Biarin aja. Saya ceritakan masalah-masalah seperti ini untuk membuka pikiran kita. Jadi dalam banyak kasus seringkali terjadi kasus-kasus seperti itu. Tuhan, tadi saya mau ngomong apa ya? Kok jadi hilang tiba-tiba ngeblank. Tadi saya mau ngomong apa jadi ngeblank, saudara. Jadi dalam sebuah kasus-kasus di mana kita diizinkan mengalami masalah-masalah dalam sebuah keluarga, sebisa mungkin bahwa hanya orang-orang yang tepat yang boleh mendengar keluhan-keluhan kita. Sebisa mungkin. Kalau keluhan kita jatuh di tangan orang yang salah, maka akan jadi petaka yang besar. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang tepat, kita akan diteduhkan, kita akan disejukkan. Itu sebabnya penting sekali kita punya komunitas, teman-teman yang selalu bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena selalu ada potensi di mana nanti kita akan dibengkokkan, kita akan dibelokkan di jalan yang seharusnya benar. Akhirnya gara-gara masukan, gara-gara 1-2 kalimat masukan itu kita berubah pikiran. Dan itu yang bahaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya rindu ketika kita sudah mulai mengerti kebenaran, cara berpikir kita, cara hidup kita, cara kita meresponi kesalahan orang lain juga harus beda. Kalau kita sudah punya pertemanan yang sehat, pertemanan yang sejati, itu akan menjadi pagar buat kita. Serius. Sebaiknya kita punya teman 1 sampai mungkin 5 orang sahabat yang kita bisa menceritakan hal-hal yang sifatnya kekurangan-kekurangan kita untuk ditolong. Kalau enggak, saya takut saudara tidak akan sanggup menghadapi. Dunia ini makin jahat. Dunia ini makin mengerikan. Khotbah begini tidak cukup. Perlu kita kelompok-kelompok kecil untuk saling share, berbagi. Perlu kita saling mengingatkan satu sama lain. Sehingga kalau satu jatuh, satu cepat tercover. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.